Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi MA Mansur kelas 12 IPA. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kimianya ya. Lanjutan yaitu sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Nah, untuk sifat yang ketiga ini hampir mirip dengan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kenaikan titik didih, kalau ini adalah kebalikannya, yaitu penurunan. Jadi masih berhubungan dengan suhu juga. Nah, oke, baik, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu ya, pembahasan pertama itu titik beku. Nah, apa sih titik beku itu? Nah, titik beku merupakan suhu ya, dimana suatu cairan mulai membeku ya. Ingat, dalam ini adalah cairan, bisa larutan, bisa cairan pelarut, dan sebagainya. Pokoknya cairan ya, cairan mulai membeku. Nah, misalkan ada segelas air ya, segelas air itu membekunya itu pada suhu berapa? 100 derajat. Nah, maka titik beku untuk zat air ya, itu adalah 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius ya, pada tekanan 1 atm ya. Nah, kemudian ketika suatu air dimasukkan zat terlarut tambahan ya, misalkan gula atau garam atau urea atau zat lainnya ya, maka otomatis titik beku larutan atau TF itu lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini pasti campurannya tadi memerlukan waktu yang lebih lama untuk membeku, dikarenakan harus suhunya itu lebih rendah dari 0 derajat tadi. Nah, di sini ada tulisan TF ya. TF itu maksudnya apa sih? TF ya, F itu dari kata freeze ya, freeze atau beku. Nah, kemudian tentunya ada selisih ya. Selisih itu dinamakan adalah penurunannya tadi ya, ini ya. Penurunan titik beku itu disimbolkan dengan delta TF, di mana delta TF itu didapatkan dari titik beku dari pelarut ya. Pelarut kemudian dikurangi dengan larutannya ya, supaya nanti hasilnya adalah positif ya. Oke. Nah, jadi kalau mencari titik beku larutan otomatis nanti negatif ya. Titik beku larutan, nanti titik beku pelarut dikurangi dengan perubahannya. Oke, jadi 0 derajat ini karena misalkan air ya, dikurangi perubahannya. Nah, kita masih menggunakan hal yang sama, yaitu pakai diagram, karena diagram ini berfungsi banyak sekali ya. Ini diagram antara tekanan versus suhu ya, jadi diagram T ya, diagram PT, dimana tadi yang sama. Untuk yang garis tebal ya, garis tebal ini adalah keadaan normalnya, belum ditambahkan suatu zat terlarut. Nah, kemudian garis putus-putus ini yang di luarnya ini merupakan ketika cairan itu sudah dimasukkan zat terlarut sehingga berubah menjadi larutan ya, ini kan larutan. Nah, sama halnya ketika titik beku air itu kan di sini ya. Nah, ketika ditambahkan suatu zat terlarut, maka zat tersebut menjadi larutan ya. Nah, maka otomatis titik bekunya akan turun lagi. Nah, selisih antara titik beku air dan larutan itu adalah delta TF-nya ini. Oke. Nah, penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF lah, dimana tetapan penurunan titik beku molal. Nah, itu ada koefisiennya, namanya adalah KF ya, koefisien titik beku. Nah, kalau kemarin kan TB, nah sekarang KF. Nah, besarnya penurunan titik beku untuk 1 molal larutan ya, jadi pakai molal juga sama. Nah, setiap larut ya memiliki nilai KF yang masing-masing. Nah, untuk perumusannya delta TF karena ini per molal, berarti molalitas dikalikan koefisien titik bekunya. Nah, sama dengan KB kemarin, tinggal diganti B nya diganti F gitu ya.
Nah, kalau dijabarkan seperti ini jika zatnya itu masih dalam bentuk gram ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan delta TF adalah penurunan titik beku, nanti satuannya derajat Celcius, kemudian KF tetap penurunan titik beku itu derajat Celcius per molal, kemudian M itu untuk molaritas. Nah, hal ini berlaku untuk larutan non elektrolit. Nah, contohnya adalah gula, urea, alkohol. Kemudian kalau pada larutan elektrolit tinggal ditambahkan I ya. Ini adalah yang sama kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah faktor Van Hoff, di mana I itu merupakan 1 ditambah N min 1 dikalikan alfa ya, atau derajat ionisasi. Nah, jika elektrolitnya adalah elektrolit kuat ya, yaitu asam kuat, basa kuat, dan juga garam, maka nilai I-nya itu bergantung pada jumlah ionnya ya. Kalau NaCl I-nya ada 2 karena ionnya 2, yaitu ion Na+ dan juga Cl-. Nah, ini untuk larutan elektrolit. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Diketahui KF, koefisien titik beku air itu 1,86. Kemudian titik beku air radiator mobil yang berisi campuran dengan perbandingan 62 gram etilen glikol dengan massa relatif 62 dalam 500 gram air adalah, nah intinya adalah titik bekunya setelah dicampurkan ya. Nah, kita dulu. GT itu adalah gram terlarutnya 62, itu etilen glikolnya tadi. Kemudian massa relatifnya 62. Kemudian untuk pelarutnya 500 gram, KF-nya 1,86. Nah, delta TF merupakan M dikalikan KF. Nah, delta TF kita masukkan nilai-nilainya 62 ya. Kemudian gram MR-nya juga 62, ini 1000, massa airnya 500 dikalikan 1,86. 62 coret 1, 1000 dibagi 500 2 ya. Jadi 2 dikalikan 1,86, dapatkan penurunannya adalah 3,72 derajat Celcius. Ini baru penurunannya, belum titik beku untuk larutannya. Nah, jadi untuk titik beku larutannya tinggal 0 derajat ya, dikurangi penurunan titik bekunya yaitu 3,72, didapatkan negatif 3,72 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, oke, kita kerjakan. Nah, suatu senyawa organik ya mempunyai rumus empiris CH2O. Nah, larutannya itu 9 gram. Nah, dimasukkan dalam air 100 gram air, membeku berarti titik beku larutannya ya ini ya 0,93 derajat Celcius. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, jadi ini masih belum sempurna ya. Jadi nanti ini masih ada N-nya, koefisiennya masih belum diketahui. Nah, ini airnya sudah diketahui atau relatif sama koefisien titik bekunya untuk air 1,86. Nah, jadi kita tuliskan dulu. Nah, di sini kan rumus empiris ya. Ya, rumus empiris Re itu adalah CH2O. Nah, kemudian yang diketahui apa saja ini? Gram terlarutnya ya. Itu ada 9, kemudian gram pelarutnya ada 100. Kemudian apalagi? Oh ya, TF untuk larutannya ya. Larutan kita sudah dapat negatif 0,93 ya. Kemudian koefisiennya itu adalah 1,86. Oke. Pertama ya, untuk mencari rumus molekul, ingat rumus molekul ini pelajaran kelas 11 di awal. Rumus empiris dikalikan N itu sama dengan rumus molekul. Oke, kemudian kita cari dulu penurunannya berapa. Delta TF ya. Penurunan itu apa? TF untuk pelarut yaitu air dikurangi dengan TF untuk larutannya. Jadi ini
pelarutnya kan air, 0 min 0,93, min kali min plus ya, jadi dapatnya 0,93 derajat Celcius. Nah baru kita masukkan untuk delta TF nya yang sama molar ya. Jadi saya tuliskan di sini delta TF ya, itu kan apa, GT per MR dikalikan 1000 dibagi berapa, GP ya pelarutnya, dikalikan KF. Nah ini elektrolit ya, karena tidak ada kata-kata maksudnya ini non elektrolit. Nah kita masukkan nilainya 0,93 dikalikan gram telarut itu 9 di per MR dikalikan 1000 di per GP nya itu berapa, larutnya 100 ya, dikalikan koefisiennya 1,86, 1000 dibagi 100 itu 10 ya. Oke, kita lanjutkan di sampingnya. Oke, di sini saya pindahkan ruas ya, MR nya ke atas, MR ke atas, nanti MR sama dengan 9 ya, saya tuliskan 9 dikalikan 10 kali 1,86 berarti ini 18,6 ya, dibagi 0,93. Oke, ini didapat 167,4 dibagi 0,94, didapatkan hasilnya 180. Oke, jadi MR nya itu 180. Nah maka tinggal kita masukkan 180 ke rumus molekulnya ini. Oke, ingat. Oke, jadi ya, CH2O ya kalikan N itu adalah 180. Kemudian kita masukkan atom relatifnya, C itu berapa, 12 ditambah H itu 1, H nya ada 2 berarti ini 2 ditambah O nya itu 16 kalikan N sama dengan 180. 12 tambah 2 tambah 16 berarti 14 tambah 16 30 kali N sama dengan 180, maka N adalah 180 dibagi 30 sama dengan 6, maka larutannya tuh C6H12O6. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Nah di sini ada banyak sekali variasi soalnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.